is growing, it's succeeding. We still have some way to go, but it's becoming even more world class, and we can confidently say. Mais si c'était pour manger, si c'était pour Wah, auto bisa viral dan gegerkan Asia dan Eropa ini. Begini pernyataan sangat gila Presiden Federasi Sepak Bola Afrika, CAF, Patrice Motsepe, usai Federasi Zambia terbukti sogok wasit yang batalkan penalti timnas Indonesia U17 versus Zambia. Sampai temui Presiden FIFA gini, apakah Zambia didiskualifikasikah? Bahkan Zinedine Zidane langsung bereaksi keras begini. Benarkah? Nah, ini baru mantap surantap. Tepat kemarin sore, AFC resmi beri kejutan spesial untuk skuad timnas Indonesia. Dijamin fans Garuda bisa bahagia banget melihat ini. Wah, kira-kira apa ya? Alhamdulillah, kabar gembira. Legenda sepak bola David Beckham resmi raih hal ini. Apakah sudah bicara dengan PSSI untuk dapatkan pelatih baru timnas Indonesia senior? Yuk tonton video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda, dikabarkan tepat hari ini Ketua Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, tampil dengan pernyataan keras dan berani yang mengguncang dunia olahraga. Ia menyebut bahwa tindakan Federasi Zambia merupakan aib besar bagi sepak bola Afrika dan tidak dapat dimaafkan. Sebelumnya, FIFA akhirnya menemukan bukti kuat bahwa Federasi Sepak Bola Zambia melakukan praktik suap kepada seorang wasit asal Republik Dominikan, Adonis Carrasco, untuk membatalkan penalti timnas Indonesia U17 dalam laga Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Zambia itu kini menjadi pusat kontroversi. Saya marah besar dan mengutuk keras tindakan tercela Federasi Sepak Bola Zambia yang telah mencoreng nama baik benua Afrika, ujar Motsepe dalam konferensi pers di Afrika. Mulai hari ini, saya memutuskan untuk membubarkan Federasi Sepak Bola Zambia. Saya juga akan segera berkoordinasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mendiskualifikasi Zambia dari Piala Dunia U17 2025 dan memastikan timnas Indonesia U17 dinyatakan menang WO 3-0. Ini adalah langkah tegas demi keadilan dan kehormatan sepak bola, ujarnya. Motsepe dalam pernyataannya juga secara khusus menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas insiden yang mencoreng sportivitas pertandingan tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan suap itu bukan hanya penghinaan terhadap lawan, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai olahraga. Saya mewakili seluruh sepak bola Afrika menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kata Motsepe. Tindakan biadab Federasi Zambia telah menghancurkan mental para pemain muda Indonesia yang sebenarnya memiliki kualitas luar biasa dan layak menang. Indonesia menunjukkan karakter, teknik, dan semangat juang yang jauh lebih unggul, ujarnya. FIFA disebut telah mengantongi bukti bahwa wasit asal Republik Dominika bernama Adonis Carrasco menerima suap sebesar 300 miliar untuk mengatur jalannya pertandingan. Motsepe menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah ekstrim terhadap sang wasit.
Karirnya di dunia perwasitan sudah tamat. Saya pastikan ia tidak akan pernah lagi memimpin pertandingan di bawah naungan FIFA, ujar Motsepe. Kami akan bekerja sama dengan kepolisian setempat agar Carrasco dijebloskan ke penjara dan bila perlu dijatuhi hukuman berat penjara seumur hidup karena telah menghancurkan integritas olahraga yang kita cintai, tambahnya. Motsepe juga menyampaikan permintaan maaf langsung kepada pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto yang menurutnya telah menunjukkan profesionalisme luar biasa meski menghadapi kecurangan. Ia menyebut bahwa penampilan skuad muda Indonesia adalah salah satu yang terbaik di turnamen. Saya pribadi mengagumi semangat dan kualitas yang ditunjukkan Nova Arianto dan timnya. Mereka layak berada di panggung dunia, tutur Motsepe. Saya berharap Indonesia tetap bersemangat menghadapi laga berikutnya melawan Brasil. Dunia telah melihat bagaimana kalian bermain dengan hati. Semoga pertandingan selanjutnya membawa kemenangan dan kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Pernyataan mengejutkan Motsepe ini langsung menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Media internasional menggambarkan langkah sang presiden CAF sebagai tindakan paling berani dalam sejarah sepak bola. Meskipun sebagian pihak mempertanyakan prosedur hukum dan administratif yang harus dilalui sebelum pembubaran Federasi Nasional dilakukan. Sementara itu, dukungan dari publik Indonesia dalam narasi ini membanjiri media sosial. Tegar, hashtag Justice for Garuda Muda, dan hashtag Motsepe for Fair Play menjadi trending topik global, menandakan simpati luas terhadap perjuangan Timnas Indonesia U17. Jika keputusan pembubaran dan diskualifikasi Zambia benar-benar dikonfirmasi, maka Timnas Indonesia U17 akan dinyatakan menang WO 3-0 dan berhak melaju ke babak selanjutnya bersama Brasil. Keputusan tersebut juga akan menjadi preseden besar dalam sejarah sepak bola dunia bahwa keadilan dan sportivitas tetap harus ditegakkan, tak peduli seberapa besar taruhannya. Di akhir pernyataannya, Motsepe menutup dengan nada penuh emosi. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, ini tentang kejujuran, kehormatan, dan impian jutaan anak muda di seluruh dunia. Jika ada yang berani menghancurkan mimpi itu dengan uang, maka saya tidak akan tinggal diam, ucapnya tegas. Afrika tidak akan membiarkan satu noda hitam merusak masa depan generasi pemain muda kita, tutupnya. Sementara itu, di sisi lain, legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane memberikan tanggapannya atas pernyataan mengejutkan Ketua Konfederasi Sepak Bola Afrika Patrice Motsepe yang memutuskan untuk membubarkan Federasi Sepak Bola Zambia dan meminta agar Timnas Indonesia U17 dinyatakan menang WO 3-0. Dalam wawancara eksklusif bersama media Prancis L'Equipe, Zidane menyebut langkah Motsepe sebagai tindakan berani yang sangat jarang muncul di level tinggi sepak bola dunia. Ia menilai bahwa keputusan tersebut meski keras merupakan bentuk pembelaan terhadap nilai-nilai sportivitas dan kejujuran yang menjadi fondasi utama sepak bola sejati. Saya membaca pernyataan Motsepe dan terus terang saya merasa hormat, ujar Zidane dalam nada serius. Tidak banyak pemimpin yang berani mengambil sikap sekeras itu demi menjaga kehormatan permainan. Jika benar terjadi suap dan manipulasi hasil, maka tindakan seperti ini memang harus dilakukan. Sepak bola tidak boleh dikotori oleh uang dan tipu daya. Legenda yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 itu juga memberikan dukungan moral kepada Timnas Indonesia U17 yang dalam hal ini disebut menjadi korban keputusan wasit yang diduga menerima suap. Zidane menilai perjuangan para pemain muda Indonesia adalah simbol semangat dan kemurnian sepak bola. Saya menonton cuplikan pertandingan mereka, ujar Zidane dalam wawancara tersebut. Anak-anak Indonesia bermain dengan hati, dengan disiplin dan teknik yang sangat bagus. Saya melihat potensi besar dalam tim itu.
Mereka mengingatkan saya pada masa kecil ketika sepak bola hanya soal kerja keras dan mimpi, bukan politik dan uang, ujarnya. Zidane juga menyampaikan bahwa jika situasi seperti dalam kisah ini benar-benar terjadi, maka FIFA harus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan etika di setiap level kompetisi, termasuk di ajang usia muda. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap korupsi dan suap tidak hanya penting bagi keadilan satu pertandingan, tetapi juga demi masa depan seluruh generasi pemain muda. Setiap keputusan yang tidak adil bisa menghancurkan mental seorang pemain muda, kata Zidane. Bayangkan anak berusia 16 tahun yang sudah berjuang keras, lalu mimpinya dirampas karena uang. Itu tidak hanya melukai hatinya, tetapi juga menciptakan luka bagi sepak bola dunia. Selain memuji sikap tegas Motsepe, Zidane juga mengapresiasi ketenangan dan profesionalisme pelatih timnas Indonesia U17 yang dalam cerita ini tetap mampu menjaga moral tim di tengah badai kontroversi. Menurut Zidane, pelatih seperti Nova adalah contoh nyata dari sosok yang memahami arti sejati dari sportivitas dan kepemimpinan. Saya ingin memberi penghormatan kepada pelatih Indonesia Nova Arianto. Tidak mudah menenangkan pemain muda dalam situasi seperti itu, tapi dia menunjukkan keteguhan dan keyakinan yang luar biasa. Dunia butuh lebih banyak pelatih seperti dia, ujar Zidane dengan nada penuh hormat. Ketika ditanya mengenai langkah tegas Motsepe yang dianggap berlebihan oleh sebagian pengamat, Zidane memberikan pandangan diplomatis namun tegas. Ia menyebut bahwa ketegasan seperti itu perlu untuk menimbulkan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi sepak bola. Kadang, untuk membersihkan sistem, kamu harus melakukan sesuatu yang ekstrim. Keputusan Motsepe mungkin keras, tapi mungkin juga itu satu-satunya cara agar semua orang sadar sepak bola bukan tempat bagi korupsi. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Undian fase grup Piala Asia Futsal 2026 digelar tanggal 5 November 2025 di Jakarta. AFC membagi 16 negara peserta ke dalam 4 grup yang berisikan masing-masing 4 negara. Nantinya 2 tim teratas di masing-masing grup akan lolos ke babak perempat final atau 8 besar. Piala Asia Futsal 2026 akan digelar 27 Januari hingga 7 Februari 2026. Indonesia yang menjadi tuan rumah berada di grup A bersama Irak, Kirgistan, serta Korea Selatan. Sementara grup B berisikan 2 negara ASEAN yaitu Thailand dan Vietnam, yang akan bertemu dengan Kuwait serta Lebanon. Grup C berisikan Jepang, Uzbekistan, Tajikistan, dan Australia. Sementara juara edisi 2024 Iran berada di grup D, bersama Afghanistan, Arab Saudi, dan Malaysia. Federasi memastikan 2 venue akan digunakan dalam gelaran Piala Asia Futsal tahun depan. Venue utama adalah Indonesia Arena, lalu venue kedua yaitu Jakarta International Velodrome. Partai pembuka akan mempertemukan Indonesia melawan Korea Selatan pada tanggal 27 Januari 2026 di Indonesia Arena. Timnas Indonesia punya target besar dalam gelaran Piala Asia Futsal 2026. Setelah absen pada edisi 2024, sang pelatih Hector Suto menargetkan Indonesia lolos ke babak 8 besar. Sementara federasi ingin timnas futsal bisa mencapai semifinal sebagai langkah persiapan untuk target lolos ke Piala Dunia Futsal 2028. Kualifikasi Piala Dunia Futsal 2028 sendiri akan digelar saat Piala Asia Futsal 2 tahun berikutnya, yaitu edisi 2028. 4 semifinalis dari Piala Asia Futsal 2028 akan mendapat tiket lolos ke Piala Dunia Futsal 2028. Timnas Indonesia sudah mempersiapkan tim menjelang Piala Asia. Setelah mengalahkan Australia dalam laga uji coba akhir pekan lalu di Indonesia Arena, Timnas Futsal akan menjadikan ajang SEA Games 2025 sebagai persiapan terakhir sebelum Piala Asia Januari mendatang. Kembali amankan 3 angka. Misi inilah yang dibawa Persib Bandung kala gantian bertamu ke markas Selangor dalam matchday keempat Liga Champions Asia 2 2025-2026. Ya, misi skuad Bojan Hodak tersebut bukan tanpa alasan, karena mereka datang dengan modal meyakinkan usai memenangi 5 partai terakhir dan selalu clean sheet. Terbaru hasil positif yang diraih Persib adalah menang dengan skor tipis 1-0 atas tuan rumah Bali United.
Tak hanya itu, kepercayaan diri Persib juga semakin tinggi usai mereka belum kalah di fase grup meskipun sempat 1 kali imbang. Meskipun demikian, Maung Bandung tak bisa jemawa. Apalagi Selangor juga lagi percaya diri usai memetik kemenangan di laga terakhir mereka setelah meraup 2 kekalahan dan 1 kali imbang pada 3 laga sebelumnya. Khususnya mereka juga ingin mengakhiri tren negatif di pentas Liga Champions Asia 2, mengingat tim asal Malaysia tersebut selalu kalah dalam 3 laga awal. Ironisnya lagi, ketiga kekalahan itu pun selalu dengan selisih 2 gol. Kondisi ini yang tak ingin diulangi Selangor kala berjumpa Persib, karena duel nanti dinilai krusial untuk memperbaiki citra dan posisi mereka. Mampukah Selangor? Ataukah Persib yang kembali amankan 3 angka dan memuluskan langkah mereka ke tahap berikutnya? Laga panas terjadi pada matchday keempat AFC Champions League 2 musim 2025-2026 di Stadion Petaling Jaya, Selangor. Akan menjadi saksi perjalanan 2 klub besar ini. Persib Bandung siap meladeni tuan rumah Selangor FC dalam pertandingan yang diprediksi penuh gengsi dan tekanan tinggi. Rekor pertemuan terakhir masih milik Maung Bandung. Di laga sebelumnya di Stadion GBLA, Persib menang 2-0 lewat gol Adam Alis dan Andrew Jung. Kini, Selangor FC punya kesempatan membalas saat bermain di hadapan ribuan supporternya sendiri di Petaling Jaya Stadium. Persib datang dengan modal kuat dan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Bojan Hodak sedang dalam tren tak terkalahkan. 5 laga tanpa kebobolan di semua ajang. Andrew Jung kembali jadi ancaman utama di depan gawang, didukung oleh kreativitas Adam Alis dan Maklok di lini tengah. Bojan Hodak menegaskan fokus dan disiplin adalah kunci untuk membawa poin penuh dari Malaysia. Di sisi lain, Selangor FC tak ingin kembali tersandung. Meski belum mengoleksi poin di grup G, pasukan asuhan Tan Cheng Ho siap bermain menyerang demi membangkitkan kebanggaan publik tuan rumah. Pemain seperti Brandon Gunn dan Aaron Del Valle jadi harapan untuk menembus pertahanan rapat Persib. Tensi pertandingan dipastikan akan meningkat sejak awal laga. Persib memburu kemenangan untuk mengokohkan posisi di puncak klasemen. Sementara Selangor FC bermain tanpa beban untuk mengguncang grup G. Segala mata tertuju ke Petaling Jaya Stadium. Akankah Maung Bandung kembali mengaum di tanah Malaysia atau justru Selangor FC yang berhasil membalikan cerita? Laga penuh gengsi, laga penentu nasib, Selangor FC versus Persib Bandung. Panggung Asia siap memanaskan malam di Petaling Jaya. Persis Solo harus tumbang dari Persebaya dalam lanjutan Indonesia Super League akhir pekan kemarin. Hasil tersebut menjadi kekalahan yang ke-7 diterima tim Laskar Sang Bernyawa dalam 10 laga yang telah dijalani. Bahkan dalam 5 laga terakhir, Persis Solo kalah 4 kali dan sekali imbang. Imbasnya, posisi pelatih Peter De Roo semakin terancam dengan adanya desakan dari supporter untuk dipecat. Menanggapi isu pemecatan tersebut, sang pelatih memilih menyerahkannya ke manajemen Persis Solo. So basically your question is, do I think that that's going to happen? I have no idea. Yeah. That is a no to me, no to me. Bagi Peter De Roo, masalah utama anak asuhnya hingga meraih hasil buruk adalah penyelesaian akhir atau sulitnya mencetak gol. Kini, Persis Solo masih di peringkat ke-17 atau zona degradasi dengan 5 poin dari 10 laga. Pesepak bola legendaris Inggris David Beckham resmi menerima gelar kebangsawanan atau knighthood dari Raja Charles III dalam sebuah upacara di Kastil Windsor Selasa pagi waktu setempat. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kontribusinya di bidang olahraga dan kegiatan amal. Upacara itu menjadi momen bersejarah bagi mantan kapten tim nasional Inggris tersebut yang akhirnya menerima penghargaan paling prestisius setelah 21 tahun karir gemilang di dunia sepak bola. Beckham yang kini berhak menyandang gelar Sir David Beckham, dikenal sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Inggris. Ia mencatat 115 penampilan internasional bersama tim nasional Inggris, 58 diantaranya sebagai kapten, dan memenangkan 25 trofi sepanjang karir klubnya di Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Prancis. Ia juga menjadi satu-satunya pemain Inggris yang meraih gelar liga di 4 negara berbeda.
Selama berkarir, Beckham memperkuat klub-klub besar seperti Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy, dan Paris Saint-Germain. Di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, ia membantu Manchester United memenangkan 6 gelar Premier League, 2 Piala FA, serta menjadi bagian penting dari tim yang menorehkan treble pada tahun 1999. Di luar lapangan, Beckham aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sejak tahun 2005, ia menjabat sebagai Duta Besar UNICEF dan pada tahun 2024 ditunjuk sebagai Duta untuk The King's Foundation, lembaga pendidikan yang didirikan oleh Raja Charles pada tahun 1990. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke khalayak umum.